Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada yang mau share keluh kesah UTS? Tidak, udah waktunya banyak, puas waktunya. Puas ya? Oh, alhamdulillah. Waktunya banyak. Sip, sip, sip. Tapi nggak tahu jawabannya benar atau enggak. Oh, belum. Iya sih. Yang fisika belum sempat Mister koreksi, cuman kemarin ada yang dapat sekilas tuh ada yang dapat nilai 80 gitu. Keren, keren. Terus kemarin ada ini ya, ada satu kesalahan soal di fisika IM itu jarak dan perpindahan, tapi pilihan jawabannya cuma satu. Ya nggak sih? Nah itu bisa kasih bonus buat kalian. Oke, kita lanjut dulu ya. Sebelum kita lanjutkan, I'd like you all to prepare your notes and pen. Silakan persiapkan buku catatan dan pulpen kalian. And then show me on your cam. Tunjukkan catatan dan pulpen kalian melalui kamera kalian. Oke, Farel sudah. Good. Suci udah. Oh, Aris Wandasar pusing serai, nggak ada libur. Pusing nggak? Oh, nanti hari Minggu libur kok. Tanggal 30 juga libur. Nah, Enendra, thank you. Oke. Sip, good. Sebelum kita mulai masuk ke materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Great, let's start. Oke. Sebentar ya, Mister buka dulu filenya. Filenya terclose. Bentar. Wait. Mana nih filenya nih? Oh ya, sudah ketemu. Okay, can you see my PowerPoint on your screen, everyone? Bisa, Sir. Bisa ya? Oke. Iya. Oke, kita ngobrol-ngobrol ringan dulu sebelum masuk ke materi gitu ya. Di sini ada yang pernah balapan, lomba balap? Siapa? Pernah, Sir. Lomba balap apa tuh, Lulu? Balap-balapan sama temen. Sir. Balap karung. Oh, balap karung ya? Oh, Pernah juga. Pernah. 17-an, Sir. 17-an ya, mantap. Bakiak. Balapan bakiak. Ya, macam-macam ya balapan ya. Kalau yang biasanya disiarkan di TV, balapan apa aja ya? Ada yang tahu? Balapan motor GP. MotoGP ya, wah itu yang paling terkenal tuh. Kalau MotoGP ya Formula One gitu ya. Nah, ini gambar sirkuitnya kalau dari atas ya. MotoGP. Sirkuitnya. Aduh ini mana yang jalan utama nih ya? Biar gampang nih Mister. Ini kan. Iya, saya buatkan sketsa ya. Mohon maaf agak belepotan. Ya karena memang manual gitu ya. Nih kayak gini kurang lebih ya. Bentuknya. Set, ngelewatin muter gitu ya, berapa lap. Gitu. Nah, sekarang mari kita diskusikan terkait dengan balapan. Dan lintasan ini tentunya. Set, nah, lintasannya sketsa aja ya, biar terlihat lebih enak, nggak rumit.
Saya sudah menandai titik-titik dari A sampai G di situ. Nah, sekarang kalian boleh, nanti Mister akan memberikan pertanyaan. Silakan kalian boleh jawab, bisa lewat chat atau bisa lewat voice. Untuk jawaban ini tidak ada jawaban yang salah, gitu ya. Tergantung argumen kalian. Pertanyaan pertama. Di posisi mana saja pembalap mencapai kecepatan maksimalnya? Kira-kira di mana? A. Siapa tadi yang jawab? Bentar ya. Ini kenapa nih dengan ini saya? Kok nggak bisa nulis, bentar. Nah ya, yang A. Apalagi selain A? Cek. Halo. Yes, Miss. Ada, Sir. Oh, ya. Ada. Terkeluar lagi nih, Mister nih. Aduh, tadi udah susah masuk, sekarang terkeluar. Tidak apa-apa. Mari kita lanjutkan ya. Tadi kita sudah sampai membahas lintasan. Wah, ini. Oke, tadi ada yang jawab A, yang pembalap bisa mencapai kecepatan maksimalnya. Selain A, ada yang mana saja nih? G. G ya? Oh ya, sorry tadi yang jawab lewat chat bisa ditulis lagi ya. Karena chatnya hilang semua nih, Gempat Mister. G. A sama G ya. Oke, tadi yang jawab A siapa? Akmal. Farel ya? Akmal bicara. Oh, Akmal tadi. Pas saya terkeluar kali ya. Akmal bicara. Coba Okta. Kenapa tadi jawab G, Okta? Karena dia lintasannya tuh lurus, jadi kemungkinan untuk kecepatan maksimalnya tuh memungkinkan. Oke, sip. Karena lintasan lurus ya. Make sense? Iya. Ini ada lagi nih, Akmal jawab lewat chat. Karena jalannya lurus. Akmal tadi jawab yang A ya. Sama berarti alasannya dengan yang G. Kalau sebaliknya nih, di posisi mana saja pembalap bakalan nurunin kecepatannya? F dan E. F, C, D. C, E, F. D, C, E, F. O, F. F. Alasannya apa nih alasannya? B. Oh, B juga. B enggak. Alasannya apa alasannya? B. Karena tikungan. Iya, tikungan. Belokan. Tikungan ya. Oh iya. Biasanya tikungan harusnya dikurangi kecepatannya dong. Iya, supaya enggak dur. Supaya nggak keluar dari lintasannya kan. Biar nggak kecelakaan. Makanya kalian kalau naik motor, naik mobil ya kalau ada tikungan, nggak direm. Gasnya dilepas dulu bentar. Gitu ya. Jangan gas terus. Gitu. Hati-hati juga, harus selalu dicek remnya ya. Ini tikungannya tikungan jalan loh ya, bukan tikungan itu ya. Aduh, ini harus Wanda nih sakit ditikung katanya. Apanya nih yang ditikung, yang lain nih ya yang ditikung. Anyway, kita tadi udah ngomongin tentang kecepatan nih, kecepatan maksimal, terus menurunkan kecepatan. Tapi kita belum bahas apa itu kecepatan, ya. Speed. Apa ya kecepatan tuh? Silakan tuliskan di kolom chat apapun yang ada di benak kalian tentang kecepatan. Apa sih kecepatan tuh? Silakan, Mister kasih waktu. Ada yang jawab. Sir, Ya. chat Mister tuh namanya apa, Sir? Apa? Kalau mau ngechat Mister privat tuh namanya yang Gips 04 co-host atau yang host? Oh ya, bentar ya. Saya lupa ganti nama. Bingung, Sir. Yang co-host. Saya ganti nama deh. Sir. Saya ganti nama ya. Nah, itu sudah.
Woi, semua udah banyak nih yang nulis nih. Aduh, saya ketinggalan tadi. Laju kendaraan. Oke, satuannya meter katanya. Oh ya, apakah kecepatan meter? Mari nanti kita lihat. Terus laju atau lambatnya benda bergerak. Oke. Saya masih menunggu lagi nih. Ayo, mungkin ada yang lain. Ini mirip-mirip nih yang jawab lewat private nih. Jawab lewat everyone boleh juga loh ya. Kita ada banyak kok. Okta, Egi, Akmal, Rifki, Nuril, Sabrina, Rida, Septiana, Adikya, Tirta, Pati, dan yang lainnya. Kecepatan, laju suatu benda bergerak, baik. Cepat lambatnya benda bergerak. Oke, sip. Oke, benar semua tadi yang kalian omongkan. Ada juga yang kurang tepat, tapi nanti kita akan koreksi ya bersama-sama ya. Oke, ada yang jawab lagi nih. Kemampuan bergeraknya sesuatu, bisa lambat maupun cepat. Dan juga bisa diukur. Wah ya, berarti kecepatan itu besaran ya. Oke, siap. Oke, untuk kali ini Mister akan berikan definisi yang untuk standar kita ya. Artinya tadi definisi-definisi yang kalian katakan itu benar berhubungan dengan kecepatan. Tapi untuk kali ini di kelas ini mari kita gunakan definisi Mister. Jadi ketika kita berbicara tentang kecepatan untuk kedepannya, untuk selanjutnya di sesi hari ini, kita akan menggunakan definisi itu. Ya. Nah, apa itu kecepatan? Ini. Perubahan posisi dalam rentang waktu tertentu, gitu ya. Benar, mengukur cepat lambatnya suatu benda bergerak. Tapi gimana mengukurnya? Perubahan posisi atau perpindahan dalam rentang waktu tertentu. Perpindahan satuannya apa? Iya kah? Satuan. Satuan perpindahan apa? Apa ya? Halo, ya. Kenapa, Farel? Ya Allah. Jarak. Ya, satuannya apa? Apalah. Meter. Ya benar, meter kan? Nah. Ragu. Udah pengen jawab tapi salah. Oh, sudah ya? Berarti terputus tadi, nggak kedengeran di tempat saya. Kalau waktu apa satuannya? Sekon. Oke, sekon ya. Detik. Iya, benar. Meter sekon. Oh, banyak banget yang jawab lewat private nih. Walaupun yang ngomong cuma 2 ya, nggak apa-apa lah. Jawab lewat private boleh juga kok. Chat maksudnya. Nah, satuan kecepatan apa sekarang? Perpindahan M. Waktu S. Sementara kecepatan itu adalah perpindahan dalam rentang waktu tertentu. Apa? Meter per sekon. Meter per sekon. Mantap. Selain meter per sekon, ada apa lagi? J. Kalau di speedometer kalian pas naik motor, naik mobil itu tulisan kilometer per jam. Kilometer per jam. Oke. Kalau di luar negeri, mobil-mobil di Amerika gitu, mereka nggak pakai kilometer per jam. Pakainya adalah mil per jam. Nah, mil itu apa nih? Mil. 1 mil. Di bawah apa? FYI aja ya, 1 mil. Harusnya ada E-nya nih, kurang E. 1 mil itu adalah 1,609, ya ini ya. Kilometer. Nah, ini satuan yang sering dipakai di Amerika, di UK, seperti itu. Mil. Nah, sekarang kalau misalnya definisinya adalah perubahan posisi atau perpindahan dalam rentang waktu tertentu, berarti kalau secara matematis gimana nulisnya? Nah, ini ya. V sama dengan delta X per delta T. Apa itu V, delta X, dan delta T? Ini dia keterangannya. Oke, silakan sambil bernapas bisa dicatat terlebih dahulu. Sudah, Sir. Oh, sudah, cepat kali. Soalnya hafal. Oh, udah hafal, mantap. Wah, suka saya nih yang kayak gini.
Jos. Kita tunggu yang lain dulu ya, Okta ya. Oke, yang Ya. sudah bisa bilang sudah atau tulis di kolom chat sudah dan finish. Whatever. Oke, udah banyak nih yang dan. Baik. Sir, mau tanya. Oh iya, silakan Sukma. Itu yang paling ujung tulisannya apa? Yang warna merah ini ya? Iya. Oh ini 1 mil, M-I-L-A, Oh sama iya. dengan 1,609 km, kilometer. Oke, makasih Mister. You're welcome, anytime, Sukma. Widih, dia pertanyaan keren ini. Ada di apa nih namanya? Di private ya. Karena pertanyaan keren, saya sebutkan namanya ya. Makanya jadi pertanyaan keren dari Lulu. Sir, kenapa di depan X dan T ini harus ada deltanya? Gitu ya. Mantap nih. Kenapa ya ada deltanya? Oke, ada yang tahu delta itu artinya apa? Halo? Ada yang tahu arti delta? Gak forget. Delta itu biasanya kalau di matematika itu diartikan sebagai selisih, gitu ya. Selisih antara apa dan apa? Selisih antara keadaan. Keadaan itu bisa bebas ya, macam-macam ya. Akhir dengan keadaan awal. Jadi akhir dikurangi keadaan awal. Nah, ada maknanya. Kenapa ada deltanya nih? Benar, bagus sekali. Delta toko baju. Beda Aris. Beda. Ini delta yang lain ya. Delta ada juga Power Rangers, tapi ini beda nih. Ini matematika nih delta. Kamen Rider, Sir. Iya, kan ada Kamen kan Rider Power dapat. Rangers. Dari Faiz. Ada. Anyway, karena delta ini adalah selisih gitu ya. Selisih di mana keadaan akhir dikurangi keadaan awal. Selisih ini maksudnya apa di sini? Ini X itu kan posisi, jadi perubahan posisi. Perubahan berarti selisih ya, delta. Posisinya X, maka delta X. Artinya apa delta X itu? Delta X itu artinya X akhir. Sekali lagi Mr. Kece minta maaf. Karena saya terkeluar lagi. Nggak apa-apa ya, kita lanjutkan. Tadi udah sampai sini. Ya. Nah ini ya. Oke, next ya, kita lanjutkan. Delta itu selisih, perubahan itu juga selisih, artinya delta X itu adalah perubahan posisi. X akhir dikurangi dengan X awal. Terus kenapa di T ada deltanya juga? Karena delta itu selisih, di sini ada kata-kata rentang nih. Waktu kan T simbolnya, rentang. Berarti ada selisih antara kondisi awal, kondisi akhir. Jadi delta T itu sebenarnya adalah T akhir kurang T awal. Nah, seperti itu. Silakan bisa dicatat atau mungkin kalau ada tanggapan atau pertanyaan lain, silakan. Oke. Sir, Pertanyaan. Ya, silakan. Sir, itu berarti kalau misalnya ada orang yang nulis rumus tanpa delta, tapi pakai yang X akhir dikurang X awal, itu berarti bisa jelasin? Bisa. Sangat bisa. Maknanya sama ya. Terima kasih, Sir. Oke, sekarang ada pertanyaan lagi. Pertanyaan lain ya ini ya. Dari Suci, thank you. Suci ini menanyakan, kenapa simbol dari perpindahan itu delta X, kecepatan itu V, waktu total itu T pakainya hurufnya gitu. Kenapa enggak kecepatan itu ya sudah, ambil huruf depannya aja. Kecepatan itu K, terus apa nih?
perpindahan itu P gitu ya. Sama waktu itu cek 1 2. Iya, Iya, Sir. Sir. Sorry ya. Sir, ada. Lagi. Oke. Mudah-mudahan lancar lah, nggak terpotong lagi nih. Oke, saya melanjutkan tadi pertanyaan dari Suci ya. Kenapa nggak kecepatan itu simbolnya K, perpindahan itu simbolnya P, terus waktu total itu simbolnya WT atau W gitu. Kenapa nggak seperti ini? Well, ini hanya masalah penyimbolan gitu ya. Hanya masalah penyimbolan. Apabila kalian ingin menyimbolkan kecepatan itu dengan K, perpindahan dengan P, waktu dengan W, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Gitu ya. Boleh-boleh saja. Jadi nggak ada masalah. Asalkan kamu tahu apa maksudnya kamu nulis simbol itu. Gitu ya. Nah, kenapa di sini pakainya V, X, dan T? Alasannya adalah karena V, X, dan T ini adalah simbol-simbol yang sudah umum digunakan di dunia sains gitu ya. Di internasional, di jurnal-jurnal sains. V itu kecepatan, karena ini V-nya asalnya dari angka lagi huruf di depannya velocity. Velocity itu bahasa Inggrisnya kecepatan. Kalau T ini adalah huruf di depan dari time, artinya waktu. Jadi sebenarnya karena ini bahasa Inggris saja, jadi it's okay kamu menyimbolkan K, P, dan W. Asalkan kamu dan orang yang kamu ajak berbicara terkait dengan rumus itu sama-sama tahu gitu ya. Kemudian X ini adalah koordinat. Nah, koordinat itu biasanya dinyatakan dalam posisi gitu ya. Bisa X, bisa Y, bisa Z, bisa R, bebas. Kalau di sini saya misalnya pakai X saja. Oke, gitu ya. Any response? Ada yang mau ditanggapi lagi atau pertanyaan lagi? Silakan. Terkait apa yang ada di slide ini. Mau nanya, Bang Sir. Oh, silakan Okta. Setahu Okta tuh rumus apa tuh percepatan itu ya itu Kecepatan atau percepatan? lambda. Hah? Kecepatan atau percepatan? Kecepatan. Oh, kecepatan. Gimana? Silakan dilanjutkan. Gimana, apa? Itu tuh setahu Okta tuh bukan X tapi S. Oke, S ya. Bisa ada juga yang menyimbolkan S gitu ya. S. Tapi S ini biasanya untuk jarak ya. Nah, sekarang kita membahasnya adalah perpindahan. Loh, bukannya dulu pas SMP diajarinnya tuh kecepatan tuh jarak per waktu ya. Wait a second, gitu ya. Wait a second. Ada istilah jarak, ada istilah perpindahan ya. Minggu kemarin sudah kita bahas ya, bedanya gimana sih jarak sama perpindahan itu. Nah, jadi di sini nanti ada juga nih yang pakai simbolnya V juga, tapi pakainya adalah jarak per waktu gitu. Jarak per waktu gitu ya. Nah, apa itu? Nanti kita belum bahas di pertemuan kali ini. Jarak per waktu ada, perpindahan per waktu ada. Nah, jadi beda lagi ya. Nanti akan ada lagi, Okta. Yang S untuk jarak ya. Oke. Gitu. Oke, kita next ya. Sekarang kita cek dulu dari apa yang sudah kalian catat gitu ya. Ada yang nanya nih. Siapa yang menciptakan atau menemukan simbol-simbol itu? Waduh, luar biasa nih. Saya pun juga tidak tahu jawabannya. Siapa yang menciptakan gitu ya. Yang jelas mungkin ya. Dulu para filosofer atau para ilmuwan yang menciptakan simbol-simbol. Karena sebenarnya kan ini pertanyaannya tuh sama dengan, Sir, siapa yang menemukan angka 1 itu bentuknya kayak gitu? Kenapa angka 5 bentuknya kayak gitu?
Siapa yang menemukan simbol-simbol huruf, Sir? Siapa yang menemukan simbol-simbol Arab? Simbol-simbol huruf Arab gitu. Simbol-simbol huruf Jawa, simbol-simbol huruf Thailand, simbol-simbol huruf Korea. Nah, itu pertanyaan semisal sama dengan itu, dan Mister tidak bisa menjawabnya siapa nama yang menciptakan ini, nggak tahu. Yang jelas adalah para ilmuwan atau para filosofer, para filsuf di zaman terdahulu ya, sejenis mungkin Demokritus, Plato, atau bahkan sebelum itu. Gitu ya, simbol-simbol itu. Ada huruf-huruf Yunani, ada huruf-huruf yang kita pakai itu adalah huruf Arabik. A, B, C, D itu huruf Arabik ya sebenarnya ya. Sementara alif, ba, ta itu juga huruf, tapi yang dipakai untuk orang-orang di Arab. Gitu. Istilahnya alfabet itu adalah huruf Arab. Namanya ya. Gitu ya, jadi Mister nggak bisa jawab siapa sih nama sebenarnya penemu-penemu atau yang menciptakan simbol-simbol ini? Atau dari mana simbol-simbol ini sebenarnya berasal juga belum tahu. Karena ini simbol ini jauh sekali. Simbol itu kan bagian dari bahasa ya. Jauh sekali ditemukan sebelum ilmu fisika itu sendiri datang gitu ya. Anyway. Let's next. Berdasarkan apa yang kalian catat tadi, coba mari kalian jawab pertanyaan nomor 1. Apabila perpindahan benda diperbesar dengan rentang waktu yang tetap, maka kecepatan benda akan semakin, silakan, bisa dijawab di kolom chat saja kalau ini ya. Akan semakin apa nih kecepatannya? Silakan bisa dijawab di kolom chat. Boleh ke everyone, boleh ke private. Oke, sudah mulai. Oke, sudah mulai. Oke, mari kita bahas. Kebanyakan sih jawabnya makin besar ya, makin cepat ya kebanyakan ya. Mari kita lihat dulu. V itu adalah delta X dibagi delta T ini ya, yang di bawahnya. V itu kecepatan, delta X dibagi delta T. Kalau misalkan ya, misalkan kita ubah ke angka aja, kita ubah ke angka. Misal delta X-nya itu 10, delta T-nya adalah 2, berarti V-nya berapa? 5. 5 ya? 5. 5. Nah, sekarang di sini ada kalimat apabila delta X diperbesar. Misal, ini 10 awalnya saya perbesar jadi 20. Terus rentang waktunya tetap, berarti tetap 2 ya. Tadi V-nya awalnya adalah 5. Nah, sekarang kalau delta X-nya saya perbesar jadi 20, berarti V-nya berapa? 10. 10. Berarti V-nya tetap makin besar atau makin kecil? Makin besar. Makin besar. Besar. Oke. Makin besar ya, boleh makin tinggi juga boleh, makin cepat juga boleh. Next question. Nih sekarang. Akan semakin kecil. Oke, okta semakin kecil. Yang lain silakan. Masih menunggu jawaban nih yang di kolom chat. Masih ngetik kali ya. Apabila perpindahan diperkecil, waktunya diperlama, kecepatannya semakin oke. Benar ya jawaban Okta dan jawaban teman-teman yang menjawab lewat chat. Ada Nuri, Lulu, Farel, Egi, Suci, dan yang lainnya ada banyak nih. Ya bisa Mister sebutin satu-satu. Karena banyak gitu ya. Makin kecil atau makin pelan gitu ya. Atau makin rendah. Nah sekarang agak kehitung-hitungan. Nah ini coba. Silakan dihitung dulu ya, tidak perlu terburu-buru. Kalau sudah ketemu jawabannya, bisa ditulis di kolom chat.
Langsung. Sudah dapat, Sir. Oh, Sir. sudah ya. Empat. Yuk, Sudah. berapa Okta? 4. 4. MPRS. Oke, yang di chat, 4 belum ada jawaban yang berbeda. Saya menunggu jawaban yang berbeda. Oh, ada yang berbeda nih, 4 M/S. Tadi sama ya, M/S atau ini meter second. Oke, semuanya benar, nomor 3. Nomor 4 sekarang. Dibaca yang teliti ya, baca yang teliti ya. Bismillah. Apa ini? Yang sudah bisa dituliskan di kolom chat jawabannya apa dan satuannya. Tadi lupa. Oke, sudah ada yang menjawab di kolom chat? Baru 1. Mister masih tunggu. Tidak dapat, Sir. Sudah, Mas? Dapat, Sir. Bentar ya, simpen dulu. Atau mau ditulis di kolom chat juga boleh? Kapan? Okta. Kan disimpan dulu. Ya Allah. Ketemu. Mudahan nggak dengar. Amin. Oke, ini yang di chat 8888. Okta, caranya gimana, Okta? Kok bisa dapat 8? Caranya itu kalau dimasukin ke rumus yang tadi itu sama kayak apa namanya tuh, delta X sama dengan V dikali dengan delta T. Oh, gitu ya. Delta X ini kalau disama dengankan jadi V kali delta T. Ya. Ininya berapa? V-nya 2. Oke, V-nya 2, delta T-nya 4 ya. Berarti 2 kali 4, oke 8. 4. Great. Thank you, Okta. 8. Nah, sekarang nomor 5. Iya, Mister. Oke, sudah ada yang menjawab. Baru 1 tapi ya di kolom chat. Udah dapat. Oh, udah dapat ya. Nanti dulu ya, Okta ya. Bentar ya. Iya, ya, jangan disebut, aku nggak disebut. Iya juga. Allah. Tidak. Amin benar. Oke, udah banyak yang jawab lewat chat nih. Okta, bisa disebutkan. Berapa, Okta? 10. 10 ya. Yang di chat jawabannya 10 juga. Ya, bener ya, 10 ya. Tinggal lo taati aja ya. Nah, sekarang delta X ini kan perpindahan ya. Delta X ini kan perpindahan. Mari kita review dulu tentang perpindahan. Nah, misalnya gerakannya kayak gini. Ke kanan sekian meter, ke kiri sekian meter. Berapa perpindahannya? Yuk, langsung. Silakan. 6. Oke, 6. 6, Sir. Satu lagi nih. 6, Sir. Oke, yang jawab chat 6, 6, 6, 6, 6, 6. 6, Sir. Oke, good. Bener ya? 6 meter. 6 Sekarang. Sama. Tapi yang ditanya adalah kecepatannya. Berapa kecepatannya ya? Silakan. Dihitung dulu santai, dicoret-coret dulu di buku catatan gitu ya. Kalau sudah baru silakan dijawab di kolom chat begitu. Santai-santai. Ke kanan 50, ke kiri 15. Waktu yang diperlukan adalah 10 second. Berapa ya kecepatan orang itu? Betul.
0,6. 0,3. Berapa tadi? 0,6. Tunggu. 0,3. 0,3. Dihitung dulu. Ini saya tulis rumusnya ya. 3,5, Sir. Oke, 3,5. Kita simak dulu di sini. 7/2, Sir. Yang lain? 7/2. Sama ya ini ya. Oke, nggak apa. Boleh 7/2 juga rumusnya. Yang di chat? Iya, Sir. Sama aja. Yang di chat masih satu orang nih. Yo, yang lain silakan. Mungkin ada jawaban yang berbeda gitu ya. Oke, yang di chat Egy sama Ainendra doang nih yang jawab nih 3,5 juga. Sama ya. Baik, kita bahas ya. V sama dengan delta X per delta T. Delta X-nya berapa sih emang? Delta X-nya berapa nih? 35. 35. 35 ya, perpindahan ya. Dari mana nih 35 nih? Dari mana nih? Halo, cek. 35, Sir. 35. 35, Sir. 35. Oke, 35. Delta T-nya? Dari 50 dikurang 15. 15.